Nah, jadi arti dia pemimpin kita dari awal sudah kena manipulasi. Sudah kena main. Itu yang dia tunjukkan di sini ya. Ini dia poin nomor 7, right of secession. There should be no right to secede from the federation. Apa arti dia? Kita tiada hak untuk berpisah. Perkataan tiada hak berarti kita runding apa macam pun ini. Kalau dia orang tidak mau bagi, apa kau boleh buat? Kalau kau pakai 20 perkara, kau tidak boleh buat apa-apa. Kau tidak boleh keluar, kau tidak boleh jalan, kau tidak boleh bilang saya kasih tinggal kau. Kau tidak boleh bilang begitu. Bukan enggak? Jadi inilah satu-satunya yang tabak di belakang. Kalau kita masih pakai ini, itu pasal kita tidak mau pakai ini. Kalau kita pakai ini, dia tabak ini. Dia tabak ini, habis. Nah, itu yang penting ya. Lepas itu yang satu lagi yang penting di sini, nomor 10 nih, warga negara dalam 20 point. Dalam 20 point yang 10 ini dia katakan di sini, paragraph 3 should not contain any restriction tied to the citizenship of parents. Berarti apa dia katakan di sini, tidak peduli siapa dia punya ibu bapak. Asal saja anak dia lahir di Borneo ini, dia jadi citizen. Paham implikasi dia? Seorang perempuan mengandung di Mindanao. Dia pergi Sendakan, dia lahir. Itu budak citizen. 20 perkara ini menggalakkan PTI. Nampak? Itu dia galakkan. Dan itulah saya rasa Mahathir pakai untuk project IC dia. Dia bukan peduli, asal saja ada SD, Statutory Declaration, yang mengatakan itu budak lahir di sini, habis dapat IC. Bukan enggak? Jadi kita angkat ini 20 perkara, kita angkatlah ini PTI. Nah, macam tuh. Jadi kita juga, Pak. kita tidak kaji, kita ikut saja. Ini, oke. Tarif dan keuangan tidak banyak diperjelaskan sini ya. Yang di dalam sini ini lagi jelas 2/5 itu. Nah, ini dia. Position ini untuk orang asal, untuk orang yang lokal punya ini. Di dalam sini kecil saja. Di dalam Cobalt Report panjang about indigenous. Apa yang paling penting? Satu, kita mesti pindah interpretation definition of native ordinance yang dibuat waktu Cobalt lagi. Mesti diubah. Tidak pernah kena ubah. Banyak orang teriak-teriak 20 point, tiada ubah ini. Cobalt lagi waktu Cobalt suruh pindah. Lepas itu, Cobalt mengatakan kita mesti ada satu tribunal atau macam satu lembaga. Tidak pernah kena buat. Nah, dia bilang state government, the prime minister should be elected by unofficial member of legislative council. Apa punya tuntutan tuh? Perdana Menteri mesti dilantik oleh pegawai-pegawai yang tidak yang unofficial member. Berarti bukan ahli sah legislative council. Itu yang pilih Perdana Menteri. Itulah yang kita mau minta. Nomor 13. Itu poin nomor 13. There should be a proper ministerial system. Ini sikit saja, tapi dalam sini elaborate. Constitutional safeguard. Based on this,
basically kita tiada safeguard. Because dia tiada safeguard, yang safeguard itu safeguard. Straightforward saja. Dalam sini, dia lipat 3 itu safeguard. Kalau kita tahu pakai. 3 dia lipat. Jadi apa yang diorang buat pindaan, diorang buat perubahan selama ini diorang tidak boleh ubah. Berarti walaupun ini diorang ubah 600 kali, ini diorang tidak boleh ubah. Berarti kita balik pergi di sini, 600 kali yang dia ubah itu cancel. Nampak? Itulah kekuatan ini dua ini. Berbanding dengan 20 perkara. Name of head of state. Siapa itu? Dia bilang nama kita punya head of state yang di Pertuan Negara. Oke? Ketua kerajaan di Sabah ditukar dari yang di Pertuan Negara kepada yang di Pertuan Negeri pada tahun 1975 oleh Dewan Undangan Negeri. Tidak perlu lagi kita pergi minta di KL. Kita mau tuntut di KL bikin apa? Kita tuntut Dewan Undangan Negeri lah. Jadi ini yang kita bawa ini hak Sabah ini. Pergi di KL bikin apa? Name of state Sabah. Memanglah. Nah, apabila kita lihat ini ditandatangani pada 29 hari bulan Agustus 1962. Hanya 1 orang yang nampak pembohongan. Semua ini 20 perkara ini. 1 orang di Sabah ini yang nampak pembohongan ini. Nama dia J.S. Sundang. Dia saja nampak. Yang lain ikut. Ini J.S. Sundang dari Keningau. Beliau mendirikan batu sumpah untuk mengingatkan rakyat pendalaman terhadap pembohongan dan manipulasi politik seperti ini. Itu dia buat batu sumpah. Bukan untuk orang 20 perkara pergi di sana tiap-tiap tahun. Dia buat itu untuk kasih ingat sama kita pembohongan dan manipulasi. Dia nampak ini. Buktinya, ini the National Pasok Mamagon Organization. Ini, tiada dia sign. Ini dia punya signan. Ini kita dapatkan daripada museum. Begitulah dia sign. Mana ada dia punya signature sini. Dia tiada sign. Tiada. Ini dia punya sign tuh. President of UNPMO, United National Pasok Mamagon Organization. Nah, kalau yang ini mungkin dia punya macam Setiausaha Agung ya. Dia ndak attending, dia ndak pergi. Dan daripada di sini kalau kita mau kasih tunjuk dia punya definition mamagon tuh, marah orang nanti. Dia ada define dalam Constitution Pasok Mamagon, ada dia define apa itu mamagon. Mamagon bagi dia, mamagon tuh siapa saja di Sabah ini yang membangunkan Sabah ini, siapa saja. Dia bukan spesifik pergi KDM. Tidak. Siapa saja. Nah, itu mamagon. Nah, itu dalam Pasok Mamagon punya constitution. Saya ada dia punya itu. Dia punya salinan. Now,
Apa yang saya mau tunjukkan ini yang terjadi pada 12 hari bulan September 1962. Ada apa nama dia ini mesyuarat Majelis Undangan Negeri, ya, di mana di sini Parti United menyuarakan sokongan terhadap 20 perkara sebagai perlindungan minima. Sini. Mereka mengantar memorandum parti, memorandum. So 20 perkara cuma memorandum, dia bukan perjanjian. Ramai orang mengatakan itu perjanjian, tidak, dia cuma memorandum. Macamlah juga association daripada pekedai-pekedai di Tamparuli ini submit memorandum kepada Perdana Menteri, begitulah itu. Memorandum saja. Now, di Majelis Dewan Negeri Sabah 12 September, now di sini JS Sundang membantah di dalam majelis perundangan ini, JS Sundang membantah. Beliau hanya mau Association of Self-Governing States, itu yang beliau mau dibagi kepada Sabah ini. Cobbold mengatakan Association of Partners. Jadi Sundang dengan Cobbold punya cakap sama. JS Sundang mau full state rights. Kita berkuasa penuh kepada negeri. Tapi pasal beliau marah, dia melawan di sini. Nama beliau dibatalkan menjadi wakil Borneo Utara ke Jabatan Kuasa Antara Kerajaan IGC. Itu pasal di IGC ini nama dia tiada dalam sini. Karena cancel nama dia. Pasal dia melawan di sini. Kenapa dia melawan? Dia bilang, saya mau full state right. Kalau saya tidak dapat full state right, saya bawa ini pergi United Nations. Jadi masa itu Mustafa dengan Stephen marah dia. Marah dia. Pasal dia cakap begitu. Jadi diorang bilang cancel kau punya nama daripada IGC. Jadi di sini dia bilang he agreed however to the deletion of his name from the list in the motion of those to serve the Intergovernmental Committee. So dia agree. Cancelan nama saya. So that's what happened, Jangan orang lagi macam-macam lagi orang punya cerita ini itu. Ini fakta bukti ada. Dan ini surat nih. Kan? Saya dapat daripada siapa? Dr. Simon. Orang sini juga. Nah, dia buat dia punya research. Jadi bagi-bagilah ini maklumat. Jadi kita dapat ini maklumat, kita bolehlah buat sebaran. Begitu, Pak. Dan beliau mendirikan batu sumpah mengingatkan bukan karena 20 perkara namun Sabah full rights. Itu yang dia mau. Itu pasal dia bikin tuh batu sumpah. Yang ada orang pergi tiap-tiap tahun di batu sumpah itu enggak paham. Kenapa ada orang pergi batu sumpah itu? Dia bukan ingat perjuangan si JS Sundang. Dia mau push itu perjuangan 20 perkara yang tidak boleh pakai. Nah, ini masalahnya. Batu sumpah. Semua ini berlaku, laporan jabatan kuasa antara kerajaan belum dikeluarkan. Ini JS Sundang belum nampak. Banyak perkara yang JS Sundang tidak tahu yang wujud dalam sini. Dan dimasukkan di dalam sini, Dia tidak tahu. JS Sundang tidak tahu bahwa Sabah mempunyai 53 perlindungan di dalam ini. 53, bukan 20, 53. Bukan sikit-sikit.